Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi hari ini insyaallah kita akan memulai Nawas Alfiyah Ibnu Malik. Ini sebetulnya sebagai usaha saya untuk mendaras atau mengingat-ingat kembali pembelajaran yang dulu pernah diajarkan di pesantren. Kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, sifatnya Allah yang memberikan kenikmatan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Ar-Rahim, sifatnya Allah yang memberikan kenikmatan yang sedikit, yang kecil di akhirat, hanya di akhirat. Maksudnya kecil itu bukan kenikmatan yang kecil, akan tetapi karunia-Nya diberikan secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi Allah khaira Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafah وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Muhammadun, siapa Muhammad? Wa, Muhammad itu adalah Ibnu Malikin, putra Malik. Sebetulnya ini cucunya, cucu Malik. Ahmadu, perkataan Muhammad, Ahmadu, aku memuji Rabbi, kepada Tuhanku, Allah, yaitu Allah, khairu maliki, sebagus-bagus yang merajai, musollian, halnya sembari atau seraya membaca sholawat, ala nabiyyi, kepada Nabi al-Mustafa yang dipilih, wa alihi, dan keluarga Nabi al-mustakmilina, yang memperoleh semuanya. Keluarga Nabi itu asyarafah, kepada kemuliaan. Wa asta'inu, dan aku meminta pertolongan Allah, kepada Allah, fi alfiyah, di dalam menazamkan atau mengarang alfiyah yang jumlahnya 1000 bait lebih. Maqasidun nahwi, adapun maksud-maksud ilmu nahwu, biha, dengan alfiyah, itu mahwiyatun, tercakup. Tuqarribu, mendekatkan alfiyah al-aqsa, kepada makna yang jauh. Bilafdin mujazi, dengan lafaz yang ringkas. Tabsutu, dan meluaskan ini alfiyah, al-badla, kepada pemberian, biwa'din munjazi, dengan janji yang dipenuhi. Watak tadi, dan meminta alfiyah ridwan, kepada keridhaan, bi ghairi sukhtin, tanpa kemarahan. Faikotan, seraya melebihi alfiyah ini, alfiyah ibn Mu'ti, melebihi alfiyah ibn Mu'ti. Wahwa, adapun Ibnu Mu'ti, disebabkan beliau terdahulu, itu haizun, memperoleh tafdila, kepada kemuliaan, keunggulan. Mustaujibun, dan menetapi,
Ibnu Mu'ti, sanai kepada pujian aku, kepada pujian saya, al-jamila kata Ibnu Malik, al-jamila yang bagus. Allah dan kepada Allah. Wallahu bisa. Wallahu dan Allah itu yaqdi yang menepati Allah atau yang menghukumi Allah bihibatin wafiratin dengan karunia-karunia atau pemberian wafiratin yang sempurna li kepadaku walahu dan kepada Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati dalam derajat akhirat. Nah kalau ini mah i'rabnya ya, saya menggunakan Bahauddin kitabnya ini. Nah, al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu bab ini menjelaskan tentang kalam, wa ma dan apa-apa yata'allafu tersusun minhu dari kalam. Alamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatum biha kalamun qad yu'am. Kalamuna adapun kalam menurut istilah kami yaitu ma'asyiran nuhati, menurut para ulama ahli nahwu, lafdzun itu lafadz mufidun yang berfaidah, yang bermakna lengkap. Kastaqim seperti lafadz istaqim. Wasmun adapun isim, wa fi'lun dan fi'il, tsumma harfun kemudian huruf, itu al-kalimu namanya kalim. Wahiduhu adapun bentuk tunggal satuan dari kalim itu kalimatun kalimah, ialah kalimah. Wal kaulu adapun kaul itu am, itu umum kaul. Wakil matun adapun kalimah biha, wakil matun kalimah biha dan kalimah, kalamun adapun adapun kalam itu qad yu'am terkadang dimaksud kalimah. Jadi kalamun lafdzun mufidun kastaqim, kalam menurut istilah kami ahli nahwu ialah lafadz yang bermakna lengkap seperti lafadz istaqim, luruslah kamu. Nah, sedangkan isim, fi'il dan huruf itu disebut kalim, namanya kalim. Wahiduhu bentuk tunggal kalim itu adalah kalimah. Wal kaulu amun, wal kaulu adapun kaul, wal kaulu adapun kaul, wal kaulu adapun kaul itu amma umum ini kaul. Jadi kaul itu lebih umum maksudnya. Wakil matun dan kalimat biha dengan kalam, dengan kalimat kalamun adapun kalam qad yu'am terkadang dimaksud. Jadi yang dimaksud kalimah itu ya sama dengan kalam. Terkadang begitu. Kita langsung ke syarahnya, syarah Ibnu Aqil. Al-kalamul mustalahu alaihi adapun kalam al-mustalahu yang diistilahi alaihi atas kalam. Jadi kalam menurut istilah ahli nahwu maksudnya. Indan nuhati menurut ahli nahwu itu ibaratun anil lafdzil mufidi. Sebuah ungkapan dari lafaz yang berfaedah. Faidatan dengan faedah yahsunu sukutu yang bisa mendiamkan si pendengar alaihi atas kalam. Yahsunu yang bisa sukutu diam alaihi atas kalam. Jadi si pendengar menjadi diam ketika mendengar kalam ini. Falafzu adapun lafaz itu jinsun yashmul kalama
adalah isim jinis yasmulu yang pengertiannya mencakup al kalama kepada kalam, lafaz itu. Wal kalimatu lan kalimat, wal kalimata dan kalimat, wal kalimat dan kalim. Wa yasmulu al muhmala dan lafaz muhmal, mencakup pula lafaz muhmal. Kadaizin seperti daiz yang tidak terpakai maksudnya. Wal musta'malu juga mencakup pada lafaz yang musta'mal atau terpakai. Ka'amrin seperti lafaz amr. Wa mufidun akhrajal muhmala, dengan qaid mufid akhraja mengeluarkan musannif al muhmala, lafaz yang muhmal. Jadi kalam itu adalah lafaz yang berfaedah, jadi tidak termasuk kalam jika memang lafaznya muhmal, karena ada kata-kata al mufid. Wa faidatan yahsunu sukutu alaiha, dan faidah yang bagus diam atasnya, yang bisa mendiamkan si pendengar, akhrajal kalimat, jadi mengecualikan dengan kata-kata ini al kalimat kepada kalimat. Wa ba'dul kalim, dan sebagian daripada kalim. Wa huwa, adapun kalim adalah ma tarokaba, sebuah ungkapan yang memang tersusun min salasi kalimatin, dari 3 kalimat, fa aktsara atau lebih. Jadi kalau kalam itu bisa memuaskan si pendengar, tidak perlu lagi bertanya tentang maksud yang diceritakan, informasinya. Kalau kalim itu masih belum berfaedah, jadi belum berupa informasi yang dapat walam yahsuni sukutu alaiha, dan tidak memuaskan pendengar atasnya. Nahu in qama zaidun, seperti in qama zaidun. In qama, jika berdiri, apabila berdiri zaid. Gimana ini? Wala yatarakabul kalam ila min ismaini, dan tidak tersusun kalam kecuali dari 2 isim. Jadi kalam itu baru terbentuk apabila terdiri dari 2 isim. Nahu zaidun qaimun, seperti contohnya adalah zaidun qaimun, zaid berdiri, ini isim, ini isim. Au min fi'lin wasmin, atau dari fi'il dan isim. Kita terdiri dari fi'il dan isim. Seperti kaqama zaidun, seperti qama zaidun. Wa kaqaulil musannif istaqim, dan seperti perkataan musannif istaqim, luruslah kamu. Fa innahu kalamun murakkabun min fi'li amrin, maka kalimat musannif atau ungkapan istaqim ini merupakan kalam yang tersusun dari fi'il amar dan fa'il. Fa'ilnya fa'il mustatir. Ada antanya di sini, ada engkau, ada kamunya di sini, kata istaqim. Wa taqdiru, adapun kira-kiranya, istaqim anta. Jadi bentuk lengkapnya begitu, istaqim anta, luruslah kamu. Fastaghna bil mithal an ayyaqula faidatan yasunu sukutu alaiha. Jadi fastaghna, menganggap cukup bil misalnya dengan dengan contoh tadi, an ayyaqula, daripada mengatakan faidatan yasunu sukutu alaiha, faidah yasunu sukutu alaiha, sebuah faidah yang bisa membuat diam mukhatab alaiha, atas faidah tersebut, atas faidah tersebut. Faka'annahu qala, seolah-olah musannif mengatakan al kalamu huwa lafdzul mufidu faidatan ka faidati istaqim. Seperti kalam itu adalah lafaz yang berfaedah dengan faedah yang ka faidati istaqim, seperti faedahnya atau berfaedahnya lafaz istaqim.
Ini seperti faidah yang terkandung dalam lafadz tahkim. Jadi kata-kata simpel, kata-kata istaqim tadi tidak lain hanyalah sebagai ganti dari kalimat panjang yang mengandung apa? Ini kalimatnya panjang seperti kalau didefinisikan. Faidatan ya sunus sukutu alaiha. Di sini sebentar. Wa innama wa innama qala al-musannif, dan sesungguhnya mengatakan musannif kalamuna dengan lafaz kalamuna. Jadi maksud kalamuna menurut ahli nahwu liya'lam anna ta'rif innama huwa lil kalami fi istilahin nahwiyina, supaya diketahui bahwa ta'rif itu hanya huwa kalam, huwa ta'rif lil kalami untuk menunjukkan kalam, fi istilahin nahwiyina pakai kalamuna menurut istilah ahli nahwu, sehingga diibaratkan atau ditakbir menggunakan kalamuna. Jadi menurut ulama ahli nahwu, la fi istilahil lughawiyina, bukan menurut istilah para ahli bahasa. Wa huwa adapun kalam menurut istilah lughawiyin, fil lughah menurut bahasa itu ismun likulli ma yutakallamu bihi. Itu nama yang menunjukkan pada segala sesuatu yang diceritakan. Mufidan kana au ghairu mufidin. Baik itu berfaedah maupun tidak berfaedah. Jadi maksud daripada kalamuna itu ialah kalam menurut ahli nahwu. Jadi supaya maklum bahwa definisi ini hanya menyangkut kalam dalam peristilahan ilmu nahwu, bukan oleh ahli bahasa. Sebab kalam menurut ahli bahasa itu adalah semua lafaz yang dapat dipakai untuk berbicara tanpa mempertimbangkan ini ya, berfaedah ataupun tidak berfaedah. Wal kalimu, adapun kalim, ismu jinsin itu merupakan isim jenis. Kalim itu adalah isim jenis. Wahiduhu bentuk, adapun bentuk tunggalnya dari kalim itu kalimatun kalimat. Wahia, adapun kalimat, imma ismun itu bisa isim, wa imma fi'lun bisa fi'il, wa imma adapun fi'il, wa imma harfun bisa juga haraf. Li'ana, karena sesungguhnya kalimat indalat alamanan fi nafsiha. Li'anaha, karena sesungguhnya di sini li'anaha sebentar. Li'anha sesungguhnya kalim atau kalimat ya betul. Li'anha karena sesungguhnya kalimat indalat jika menuduhkan, berikan rujukan dari kalimat alaman atas makna fi nafsiha pada dirinya, ghairi makrunatin tanpa dibarengi bizaman dengan waktu, fahiyal ismu, maka kalimat itu adalah kalimat isim. Wa inik turinat, dan jika dibarengi bizamanin dengan waktu, papihya al fi'lu, maka kalimat itu adalah fi'il. Wa ilam yadul, sekalipun, wa ilam tadul, sekalipun tidak menunjukkan ala makna fi nafsiha pada makna pada dirinya, bal bi ghairiha, akan tapi pada yang lainnya, fahiyal harfu, maka kalimat tersebut adalah huruf. Jadi kalau kalimat itu mengandung arti, jika kalimat itu mengandung arti dengan sendirinya, tidak menyangkut masa, isim. Jika mengandung arti tapi memiliki masa atau waktu, maka fi'il. Jika tidak menunjukkan makna untuk dirinya sendiri, melainkan hanya menunjukkan makna kepada yang lainnya, maka itu adalah huruf. Wal kalimu, adapun kalim itu ma tarokaba, ma perkara tarokaba yang tersusun min salasi kalimatin fa aktsara,
dari 3 kalimat aksaro atau lebih. Kakaulika seperti ucapanmu, seperti perkataanmu, in qama zaidun, lafaz in qama zaidun, lafaz in qama, apabila Zaid berdiri. Wal kalimatu, adapun kalimat, hiya al-lafdul mawdu'u li ma'nan mufradin, adalah lafaz yang digunakan untuk makna yang mufrad, yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat satuan, mufrad. Fa qauluna, adapun perkataanku al-mawdu'u li ma'nan, digunakan untuk makna, akhrajal muhmal, ini mengecualikan lafaz muhmal kadaiz. Karena kan kalau daiz itu tidak digunakan untuk menunjukkan suatu makna. Wa qauluna mufrad, dan adapun perkataan musannif kami mufrad, akhrajal kalam, mengecualikan lafaz kalam. Jadi kalam itu enggak termasuk kalimat. Karena ini didefinisikan dengan ini. Hiya al-lafdhul mawdu'u li ma'nan mufradin. Fa innahu mawdu'un li ma'nan ghairi mufradin, karena sesungguhnya kalam itu digunakan untuk makna selain yang mufrad, tidak bersifat mufrad. Tsumma dzakara al-musannifu, maka selanjutnya musannif menyebutkan rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, annal qaula ya'umul jami', bahwa sesungguhnya qaul itu ya'umu, mencakup al-jami' kepada semuanya. Jadi bisa menunjukkan kalimat. Jadi qaul itu mencakup semuanya. Wal muradu, dan yang dimaksud annahu, bahwa sesungguhnya qaul itu yaqa'u alal kalam, itu terjadi pada kalam, annahu, bahwa sesungguhnya kalam itu qaulun qaul, wa yaqa'u, dan terjadi aidan juga alal kalimi, pada kalim, wal kalimatu, dan kalimat, annahu, bahwa sesungguhnya kalim dan kalimat itu qaulun qaul. Wa zama ba'dhum, dan menyangka sebagian para ulama ahli nahwu, anal asla, bahwa sesungguhnya asal, bahwa yang disebut asal, wa zama ba'dhum anal asla isti'maluhu fil mufrad. Jadi para ulama ahli nahwu beranggapan, sebagian ya, bahwa asal isti'maluhu fil mufrad, penggunaan daripada qaul itu fil mufrad, pada mufrad. Tuh. Summa dzakara al-musannifu, kemudian musannif menuturkan bahwa annal kalimata qad yuqsadu bihal kalam, bahwa yang disebut dengan bahwa seringkali kalimat itu dimaksud dengan kalimat al-kalamu kalam. Kaqaulihim fi la ilaha illallah, seperti perkataan seperti perkataan mereka fi la ilaha illallah, pada lafaz la ilaha illallah itu ya, kaqaulihim kalimatul ikhlas, itu merupakan kalimatul ikhlas. Wa qad yajtami'ul kalamu wal kalimu fi sidqi, dan terkadang bergabung menjadi satu antara kalam dan kalim fisidki, di dalam menunjukkan suatu pengertian yang sama, tujuannya sama. Wa qad yanfaridu ahaduhuma, dan terkadang pula jadi ada kalanya menunjukkan pengertian wa qad yanfaridu, dan terkadang menyendiri ahaduhuma, salah satu dari kalam dan kalim. Jadi pengertiannya sendiri-sendiri berbeda gitu maksudnya. Famithalu ijtimaiha, adapun contoh tergabungnya
kumpul pengertian antara kalam dengan kalim, yaitu qad qama zaidun. Lafaz qad qama zaidun fa innahu kalam. Jadi qad qama zaidun ini kalam. Li fadatihi, karena memberikan faidah ia qad qama zaidun maknan kepada makna yahsunu sukutu, yang bisa memberikan kepuasan bagi si pendengar puas. Wa kalimun, dan juga ini mengandung pengertian kalim, li annahu murakabun min thalathi kalimatin, karena tersusun dari 3 kalimat. Wa mithalun fi raddil kalim, dan contoh kalim yang memberikan memiliki pengertian sendiri, yaitu in qama zaidun. Ini kan tadi dari 3 ini ya, 3 kalimat ini. In qama zaidun, jika Zaid berdiri. Tapi kan ini bukan kalam. Wa mithalun fi raddil kalam, dan contoh menyendirinya kalam zaidun qaimun. Ini kan tidak terdiri dari 3 kalimat ini. Misalnya kalimat ini zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Allah alam. Nanti kita lanjutkan lagi kepada bait selanjutnya adalah bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun asal.